Salam damai sejahtera dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berbagi sebuah renungan yang berjudul Hidup Apa Adanya. Kita akan bertolak dari teks Hakim-Hakim pasal 4, dan di ayat 3 kita temukan sudah 20 tahun lamanya orang Israel tertindas dengan keras oleh Yabin, Raja Kanaan, dengan panglima tentaranya yang terkenal bernama Sisera. Memang pada masa itu orang Israel ada pada pola hidup yang saya istilahkan lingkaran kebodohan. Pertama, mereka memberontak, tidak taat kepada Tuhan, sehingga kedua, Tuhan menyerahkan mereka ditindas, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian ketiga, mereka menangis di tengah kesusahan, minta pertolongan Tuhan. Lalu keempat, anugerah Tuhan membebaskan mereka lewat karya para hakim. Tapi hidup aman tentram setelah itu tidak berlangsung lama, karena mereka akan memberontak lagi, tertindas lagi, minta tolong lagi, dibebaskan lagi, demikian seterusnya, membentuk lingkaran kebodohan yang tidak perlu dialami oleh setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Nah, syukur kepada Tuhan ketika mereka berseru minta tolong pada ayat 3, maka Tuhan memulai satu misi pembebasan. Berawal dengan Deborah, ayat 4, seorang nabiah yang menjadi hakim atas orang Israel. Deborah menyuruh memanggil satu orang secara spesifik, namanya Barak bin Abinoam. Kepadanya dipercayakan untuk menjadi panglima perang pembebasan dengan jaminan akan berkemenangan. Sayang sekali di ayat 8, jawaban Barak kepada Deborah sungguh anti klimaks. Dia bilang, jika engkau turut maju, aku maju, tapi jika engkau tidak turut maju, aku tidak maju. Secara umum para penafsir menyatakan bahwa ini menggambarkan ketakutan dan keraguan Barak. Rupanya Barak memakai perspektif ada apa. Dia melihat ada apa di depannya, ada apa di pertempurannya. Jika perspektif ini digunakan, ya tentu dia akan menemukan ada Sisera di sana. Sisera bukan orang Kanaan, tetapi dia panglima tentara bayaran, orang-orang terlatih, prajurit-prajurit hebat dari berbagai latar belakang suku bangsa. Mereka berpengalaman dalam peperangan. Ketika Barak melihat ada apa di depan, dia akan menemukan Sisera punya kekuatan militer paling modern, ada 900 kereta besi. Ketika dia memandang ada apa di depan, maka Barak menemukan kemustahilan untuk menang. Padahal kalau dia mau menggeser perspektifnya kepada apa adanya dirinya, maka kemungkinan besar ketakutan dan keraguan itu akan luruh. Sebab namanya saja Barak berarti petir, dalam bahasa Inggris thunderbolt. Ini bukan sekedar nama, tapi juga sebagai julukan, karena dia adalah prajurit yang jago juga. Dia jenderal hebat yang diakui dalam sejarah Israel. Ibrani pasal 11 ayat 32 mensejajarkan namanya pada pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Jadi kalau dia melihat hidup apa adanya, dia menemukan potensi dirinya yang hebat. Bukan cuma itu, tapi ayat 6 mencatat dia punya 10.000 orang bersama-sama dengan dia. Dan dia berasal dari Kedes di daerah Naftali, dekat dengan tempat di mana Yabin berkerajaan, yaitu Hazor, di utara wilayah Israel. Artinya, dia punya keunggulan pengenalan akan geografis tempat pertempuran. Dan yang terakhir yang paling penting, waktu dia melihat apa adanya dirinya, dia akan menemukan jaminan firman Tuhan di ayat 7. Tuhan sudah berkata, aku akan menyerahkan Sisera, kereta dan pasukannya ke dalam tanganmu. Ada jaminan kemenangan. Tetapi karena Barak sibuk dengan ada apa di depan, maka dia tidak bisa melihat hal-hal tersebut. Ayat 9 mencatat kekecewaan Deborah yang berkata, baik, aku turut ikut berperang, tapi dalam peperangan kali ini
bukan Barak yang akan mendapat kehormatan. Mari kita berpindah pada kisah selanjutnya. Ternyata Tuhan menggenapi janjinya. Ayat 14, 15, 16 mencatat kemenangan besar Barak. Kekacauan Tuhan berikan kepada Sisera dan pasukannya. Barak menang mengejar pasukan-pasukan itu. Bahkan Sisera, panglima hebat itu, harus turun dari keretanya, melarikan diri dengan berjalan kaki. Dia menuju, ayat 17 mencatat, ke kemah Yael, karena suami Yael, yaitu Heber, punya hubungan baik dengan Yabin, raja penjajah itu. Yael, ayat 18 bilang, keluar mendapatkan Sisera, menjamunya di kemah itu, memberi dia minum dari kirbat susu ketika minta air, kemudian diselimuti. Sisera pun tertidur lelap, dan Yael mendapat nama besar dari pertempuran tersebut karena panglima hebat bernama Sisera mati di tangannya. Apakah Yael adalah seorang prajurit? Tidak, dia ibu rumah tangga biasa. Arti nama Yael melukiskan kehidupannya. Arti namanya kambing gunung, orang biasa, bukan prajurit terlatih, bukan keturunan raja, hanya ibu rumah tangga dari suku nomaden, suku Keni, yaitu para ahli pandai besi. Tetapi rupanya Yael punya perspektif apa adanya. Waktu dia melihat apa adanya dirinya, dia menemukan, mengingat, mengerti bahwa dia adalah keturunan Hobab, ipar Musa, yang dalam Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai 32 telah terikat perjanjian dengan orang Israel. Bahkan Musa berkata, "Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Jadi dengan berpikir apa adanya, Yael menemukan bahwa dia harus berpihak kepada orang Israel dan harus terlibat dalam penyelesaian perang ini, yaitu menghabisi musuh yang ada di depan, namanya Sisera. Lalu apakah terlebih dahulu Yael harus berlatih perang dulu, berlatih menjadi panglima, menjadi jenderal, menjadi prajurit? Tidak perlu. Dia hanya perlu hidup apa adanya. Apa yang ada di sekelilingnya? Oh, ada susu 1 kirbat diberikan kepada Sisera. Ada selimut diberikan kepada Sisera. Dan untuk menyelesaikan pertempuran itu, Yael hanya perlu mengambil palu dan patok kemah, alat yang setiap hari dia gunakan. Dan dengan alat itu selesailah Sisera dan selesailah peperangan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita terjebak dengan melihat, dengan memandang ada apa di depan, yakinlah hidup kita akan sengsara. Sebab yang ada di depan akan memunculkan banyak hal, tantangan, pergumulan, kemustahilan, kekecewaan, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang tidak kita sukai, dan seterusnya. Lalu itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk bermasa bodoh atau memandang hidup ke depan itu berat. Mari kita menggeser cara pandang kepada apa adanya hidup ini. Apa adanya kita? Mari kita lihat apa kita, siapa kita di pemandangan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kita anak-anaknya? Kita diberikan potensi untuk bekerja, untuk berjuang. Kita diberikan segala kepenuhan anugerah dan berkat kerajaan sorga untuk kita gunakan. Itu lebih dari cukup untuk menang. Karena kita memang ditakdirkan untuk menang, bahkan lebih dari pemenang. Sekarang tergantung pada perspektif yang kita ambil. Tapi saya percaya kita mau hidup apa adanya di dalam anugerah Tuhan, lalu berkemenangan dalam setiap langkah kehidupan. Di depan kita ada Kristus yang memimpin, dan kita akan menyaksikan berkat Tuhan berkelimpahan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mensyukuri hidup ini apa adanya kami. Karena apa adanya kami di tangan Tuhan.
di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Dan Tuhan siap memberikan bagi kami masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan. Arahkan perspektif kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam setiap aktivitas kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami tidak takut, kami tidak ragu, karena Tuhan di pihak kami memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.